Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Pabrik kimia bocor, udara kota Cilegon tercemar. Empat rumah warga rusak akibat terkena longsor. Toko furniture dirampok, 8 orang disekap di kamar, uang ratusan juta raib. Toko yang menjual furniture yang juga dijadikan sebagai tempat tinggal dibobol kawanan perampok. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 2 dini hari Jumat malam lalu. Pelaku 6 orang masuk ke dalam toko setelah membobol tembok bagian belakang. Kawanan perampok selanjutnya mengikat dan menyekap 8 penghuni rumah. Saat kejadian, kondisi di sekitar lokasi juga sedang diguyur hujan deras sehingga tidak terdengar warga. Korban awalnya terbangun dan merasa curiga setelah 2 anjing peliharaannya terus-menerus menggonggong tanpa henti. Korban pun keluar rumah, namun saat keluar, komplotan perampok ini sudah berada di dalam rumah dan langsung menyerang korban dengan senjata tajam. Sempat terjadi perkelahian antara korban dengan salah satu pelaku. Namun karena kalah jumlah, korban tak berdaya. Pelaku pun menyekap 8 orang penghuni rumah di dalam kamar. Bahkan mulut korban ditutupi dengan lakban. Pelaku kemudian menggasak barang-barang dan membawa kabur perhiasan dan uang tunai milik korban ratusan juta rupiah. Mereka bawa golok, bawa linggis. Sempat berkelahi sama perampok ya? Sempat. Lumayan lama itu. Kelahinya juga di dalam kamar, nggak di luar. Oh, berkelahinya? Ya. Mereka masuk ada 5 orang. Di atas ada 1 orang, jadi yang masuk ke dalam ada 6 orang. 6 orang. Nah, sempat berantem di dalam. Setelah itu saya dipukul di kepala, pakai golok atau apa saya nggak tahu, berdarah. Dia suruh saya udah jangan lawan. Akhirnya saya nggak lawan. Saya udah diikat, dilakban di mulut. Udah habis itu semua orang tua mertua saya semua diikat. Saya di sini ada 8 orang, semua diikat. Setelah mendapatkan laporan dari korban, polisi langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan korban. Saat itu hujan, memang lagi dari malam sampai pagi hari hujan. Dan alhamdulillah korban langsung melaporkan ke Polsek, kita langsung cek TKP. Dan pagi harinya kita cek TKP ulang dengan pihak Polres Serang. Kalau untuk kerugian udah tahu dan? Kerugian diperkirakan karena yang diambil itu perhiasan, kemudian uang tunai kurang lebih 120 juta. Kasus perampokan ini dalam penanganan Satuan Reskrim Polres Serang dan para pelaku masih dalam pengejaran polisi. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Hujan deras dan angin kencang yang terjadi di Pandeglang menyebabkan sejumlah pohon tumbang. Bahkan di Desa Kadudampit, Kecamatan Saketi, angin kencang merobohkan pohon dan tiang listrik. Bahkan pohon dan tiang listrik menutup seluruh badan jalan Raya Saketi Labuan yang merupakan akses utama warga menuju sejumlah kecamatan. Jumlah petugas dari PLN, BPBD, Polri dan dibantu warga sekitar langsung berupaya untuk mengevakuasi pohon dan tiang listrik yang menutupi jalan. Akibat pohon dan tiang listrik yang tumbang, lalu lintas dari arah Saketi menuju Labuan dan arah sebaliknya mengalami kepancetan panjang. Selama proses evakuasi dan perbaikan, aliran listrik juga dipadamkan untuk sementara. Beruntung tidak ada korban jiwa dan korban luka dalam kejadian ini. Pohon tumbang dan listrik tumbang diakibatkan karena cuaca hujan terus-menerus dari semalam sampai saat ini, diakibatkan hujan dan angin, dan mengakibatkan pohon tumbang dan listrik
tiang listrik tumbang ke jalan di Desa Kadudampit, yaitu tepatnya Jalan Raya Saketi Labuan, kilometer 19. Masyarakat juga dihimbau agar tetap waspada karena intensitas hujan disertai angin diperkirakan masih tinggi dalam beberapa pekan ke depan. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Hujan deras lebih dari 3 jam menyebabkan sejumlah rumah terendam banjir. Salah satunya Sekolah Dasar Negeri Citerep di Kelurahan Kiara, Kota Serang. Di halaman dan lapangan sekolah ketinggian banjir bahkan mencapai 30 cm. Tak hanya itu, banjir juga merendam 2 ruang kelas sehingga tidak bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Banjir yang menggenangi area SDN Citerep ini bukanlah yang pertama kali. Setiap kali hujan deras turun, sekolah selalu digenangi air. Selain curah hujan yang tinggi, banjir juga disebabkan buruknya drainase di sekitar sekolah. Kondisi ini sudah sering dilaporkan ke Pemkot Serang, namun hingga saat ini belum ada upaya perbaikan drainase. Kondisi saat ini sekolah, jadi anak yang 2 kelas ini dipindahkan ke yang lebih tinggi. Untuk saat ini kondisinya seperti apa, Pak? Kondisinya banjir. Setinggi apa banjirnya, Pak? Tinggi setengah lutut, 30 cm lah. Yang kerendam berapa, Pak? Dua lokal. Sejumlah wali murid juga merasakan prihatin dengan kondisi sekolah anak-anak mereka. Mereka sangat berharap agar sekolah bisa bebas dari banjir. Masih sekolah. Walaupun hujan tetap semangat ya. Tapi dari anak ada nggak Bu, ketika sekolahnya maksudnya kan terendam kayak gini gitu, anak nggak mau sekolah apa? Enggak sih. Tetap semangat. Masih semangat. Ya. Untuk anaknya kelas berapa Bu? Kelas 6. Tidak hanya perbaikan drainase, pihak sekolah juga berharap agar kondisi sekolah ditinggikan agar terbebas dari banjir. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.